Yudas, pengkhianat atau korban, mengungkap kisah di balik 30 keping perak. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah yang namanya telah identik dengan sebuah kata, pengkhianatan. Dia adalah Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus yang menyerahkan gurunya dengan imbalan 30 keping perak. Namun, apakah kisah Yudas sesederhana itu? Apakah ia hanya seorang pengkhianat murni? Atau jangan-jangan ada dimensi lain yang lebih kompleks dan tragis di balik keputusannya? Apa sebenarnya kesalahan terbesar Yudas? Apakah terletak pada perbuatannya atau pada sesuatu yang jauh lebih fundamental dan relevan dengan kehidupan kita saat ini? Mari kita selami misteri di balik kisah ini. Siapa sebenarnya Yudas? Pertama-tama mari kita kenali lebih dekat sosok Yudas. Ia bukanlah orang sembarangan. Yudas adalah bagian dari lingkaran terdalam Yesus, salah satu dari 12 murid inti. Kepercayaan yang diberikan kepadanya sangatlah besar. Bahkan ia dipercaya sebagai bendahara kelompok. Ini menunjukkan bahwa Yudas adalah pribadi yang cerdas, dipercaya, dan memiliki tanggung jawab. Namun kitab suci juga memberikan petunjuk tentang kelemahan karakternya. Injil Yohanes 12 ayat 6 menyebutkan bahwa ia sering mengambil sebagian uang dari kas. Ini adalah isyarat awal dari benih materialisme dan kurangnya integritas yang kelak akan tumbuh menjadi sebuah bencana. Dan sampailah kita pada momen yang mengubah segalanya, pengkhianatan. Dengan harga yang begitu rendah, Yudas menyerahkan gurunya. Di mata banyak orang, inilah kesalahan terbesarnya. Ia adalah simbol pengkhianat sejati. Namun, mari kita renungkan lebih dalam. Tidakkah ada murid lain yang juga menyangkal Yesus? Pikirkanlah Petrus. Ia menyangkal Yesus 3 kali, bersumpah tidak mengenalnya. Namun, perbedaannya sangatlah mencolok. Petrus akhirnya menangis penuh penyesalan, dan yang terpenting ia bertobat, ia kembali, dan ia diampuni. Disinilah letak perbedaan krusial, dan menurut saya kesalahan terbesar Yudas bukan hanya pada perbuatannya, melainkan pada ketidakmampuannya untuk menerima pengampunan dan bertobat. Yudas memang menyesal. Ia mengembalikan 30 keping perak itu sambil berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Ini adalah penyesalan. Namun penyesalan ini tidak membawa kepada pertobatan, melainkan kepada keputusasaan. Ia tidak mencari pengampunan. Ia tidak percaya ada jalan keluar. Ia menyerah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi. Yudas yang diliputi keputusasaan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Akhir yang tragis bagi seorang yang tadinya sangat dipercaya. Ini adalah puncak dari kegagalan terbesarnya. Membiarkan keputusasaan menguasai dirinya hingga menolak setiap pintu pengampunan dan pemulihan. Kisah Yudas adalah bukti bahwa musuh terbesar kita bukanlah tindakan dosa itu sendiri, melainkan respons kita terhadapnya. Apakah kita membiarkan penyesalan menjerumuskan kita ke dalam keputusasaan, atau kita memilih untuk bertobat, mencari pengampunan, dan bangkit kembali? Saudaraku, kisah Yudas bukan hanya sekedar narasi kuno. Ini adalah cermin yang merefleksikan kerapuhan manusia di hadapan ambisi,
penyesalan, dan yang paling penting keputusasaan. Yang pertama, waspada terhadap materialisme dan ambisi berlebihan. Kisah Yudas mengingatkan kita bahwa kecintaan pada uang dan ambisi pribadi bisa membutakan kita terhadap nilai-nilai moral. Yudas adalah cermin bagi kita di era modern yang sering kali terjebak dalam obsesi kekayaan. Yang kedua, penyesalan bukanlah pertobatan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Penyesalan adalah langkah awal yang penting. Namun jika tidak disertai dengan niat untuk berubah dan mencari pengampunan, ia hanya akan berakhir pada keputusasaan. Yang ketiga, pentingnya memaafkan diri sendiri dan menerima pengampunan. Yudas gagal memaafkan dirinya sendiri. Ia tidak memberi dirinya kesempatan kedua. Pesan pentingnya, kesalahan sebesar apapun bukanlah akhir dari segalanya jika kita bersedia mencari jalan untuk pengampunan dan pemulihan. Jadi Judas, pengkhianat atau korban? Mungkin ia adalah keduanya. Seorang pengkhianat karena tindakannya, namun juga korban dari ketidakmampuannya sendiri untuk memaafkan dan bertobat. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kesalahan terbesar Yudas memang terletak pada kegagalannya untuk bertobat? Atau Anda memiliki interpretasi lain? Silahkan tulisan pendapat dan refleksi Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa berikan like jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dari video ini. Bagikan kepada teman-teman dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.